Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan ini yang bagian terakhir, karena dari sisa-sisa soal yang ada ini yang bisa saya cakup atau saya kerjakan, sedangkan yang lainnya itu soal-soal ada keraguan-raguan dalam hal penentuan apa yang diketahui. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Jadi silahkan lihat. Jadi nomor 2, apa yang diketahui dalam sini ini sebenarnya konsepnya mudah, yaitu konsep torsi ya. Konsep torsi nanti keseimbangan antara sebelah kanan sama sebelah kiri. Kemudian dalam hal ini ada satu masalah, yaitu pada kondisi awal mangkok A berisi bermassa. Nah, bermassanya tidak tahu, maka di sini saya buat permisalan. Ini misalkan masanya yang pada mangkok A itu adalah setengah kilo. Jadi di sini ada setengah kilo. Kemudian di sini nanti ada beban setengah kilo. Kemudian B ya, benda B berisi benda bermassa 0,4 kilo. Ini ada 0,4 kilo. Serta jarak kedua mangkok sama-sama ya, maka adalah 30 cm terhadap titik O. Jadi ini semuanya adalah 30 cm jaraknya. Nah, sini 30 cm, di sini juga 30 cm. Ini pembahasan yang perlu diketahui dalam hal ini. Kemudian selan mangkok terdapat benda C yang bermassa 0,3 yang dapat digeser posisinya. Jadi di sini ada beban sendiri, yaitu 0,3 kilo yang bisa digeser-geser. Beban untuk keseimbangan. Nah, dalam hal ini ketika ini jaraknya 1, 2, ini ada 6 ruas, ini 30 cm, maka satu garis ini artinya 5 cm ya. Jadi setiap satu garis ini 5 cm, 5 cm, 5 cm. Berarti posisi C ini ada 2 garis, ini berarti 10 cm jaraknya. Nah, jika kemudian pada mangkok A ditambahkan satu benda bermassa 0,1 kg, jadi dalam sini ditambahkan lagi 0,1 kg, maka perubahan posisi C terhadap kondisi awal. Kondisi awalnya di sini, dia berubah kemana? Jadi gesernya itu berapa? Nah, mari kita analisis ya. Mari kita analisis dengan konsep gaya-gaya yang ada. Jadi kalau kita gambarkan ulang, jadi tadi misalkan di sini titik O ya, titik seimbangnya di sini titik O. Kemudian yang A ini A sama B tidak ada pergeseran, di A dan B tidak ada pergeseran, sehingga di sini ada WA nya MA plus, karena tadi ditambah ya, bebannya tadi tambahan M kali G. Kemudian di sini awalnya jaraknya adalah 10, kemudian dia kan otomatis digeser karena ini makin berat, maka gesernya otomatis ke kanan. Misalkan pergeserannya di sini berarti WC ya. Di sini kalau ini jaraknya tetap sama, yaitu 30 cm. Jadi RA itu 30 cm. Sedangkan di sini simbolnya adalah X karena tidak tahu jaraknya berapa. Nah, X itu nanti 10 tambah apa yang diketahui nanti. Sedangkan yang B ini tetap masanya tidak ada pergeseran, sehingga jaraknya juga sama, sehingga RB 30 cm. Nah, karena torsinya di tengah sini keseimbangannya, maka gaya WA ini menyebabkan torsinya itu melawan arah jam-jam, maka ini negatif ya, torsi A itu berarti negatif. Sedangkan untuk yang B dan C ini semuanya arahnya ke sini, jadi arahnya ke sini semuanya. Torsi C itu ini positif, lalu yang searah putaran jam itu berarti negatif, sedangkan yang ini untuk searah putaran jam juga negatif. Nah, tinggal di total nanti akan ketemu berapakah jaraknya gitu. Berapakah jarak pergeserannya. Mari kita hitung dengan mudah ya. Dengan mudah berarti torsi di sini berarti 0, atau ibaratnya torsi kiri lawan torsi kanan itu imbang. Jadi tol A itu torsi B plus torsi
C itu sama. Ini asalnya dari mana? Sebenarnya ini asalnya itu torsi A ini kurangi torsi B kurangi torsi C, kan negatif, ini 0. Jumlah torsi itu 0. Ini kan syarat dari keseimbangan. Jadi kalau Anda ingin tahu aslinya kenapa kok tiba-tiba segini, ini adalah syarat keseimbangan. Jadi syarat setimbangnya kan gini, setimbang. Oke, langsung dimasukkan. Berarti ini WA kali RA, WB kali RB, kemudian WC kali RC. Nah, WA ini sudah tahu, tadi masanya sudah ada, yaitu berapa masanya? 0,5 sama 0,1 dijumlah, MA tambah M, berarti 0,6. 0,6 kali G, G-nya 10, G-nya adalah 10 ya, kali 10, terus R-nya 30. Sedangkan yang di sini masanya yang B itu 0,4. Jadi 0,4 kali 10 kali masanya, kemudian RB-nya juga 30. Nah, yang di sini ini 0,3 masanya, 0,3 kali G 10, kemudian ini dikali X ya, X nya tidak tahu ya, X nya tidak tahu, maka ini dengan mudah silahkan Anda, X nya adalah 20. Nah, perlu diketahui, jadi X nya ini 20 ini setelah digeser. Jadi kondisi awal dia ada di sini, terus kondisi awal dia di sini, tadi jaraknya tadi itu 10. Nah, kondisi akhir dia sejauh X ya, berarti pergeserannya, nah gesernya ya berarti X kurangi 10 ya, X kurangi 10. Nah, X nya 20, ini 10, berarti ini 10 ya, jawabannya adalah C ya. Itu jika masanya saya masukkan 0,5 kg. Berlanjut ke yang nomor 9. Jadi nomor 9 ini perlu diketahui, ini sudah saya kerjakan dengan berbagai cara dan saya tidak bisa memunculkan, ini saya tidak tahu, ini mungkin pilihan gananya, saya menduga ini pilihan gananya yang keliru. Jadi unsur cos kuadrat di setiap jawaban ini menurut saya tidak ada. Jadi saya tidak bisa memunculkan cos kuadrat ini dia didapatnya dari mana, jadi tidak bisa saya. Maka ketika ini cos kuadrat ini hilang, jawabannya saya ketemu. Jadi perlu diketahui bahwa rudal ditembakkan digunakan pada satu perbukitan ya, kemudian miring, sudutnya ini ada alfa, sudut alfa, kemudian dia akan mencapai jarak maksimal sampai sini sejauh R, ini R, kemudian diarahkannya itu betanya di sini. Jadi ini parabola tapi pada bidang miring. Nah, pada bidang miring. Jika bagian peluncur roda terhubung dengan pegas, wah di sini berarti ada pegas, ada konstanta K. Masa peluncur adalah M. Jadi masa banyak M, tapi masa peluru itu M. Otomatis nanti akan ada perubahan tenaga kinetik menjadi tenaga potensial. Nah, pertanyaannya itu adalah perubahan panjang pegas delta X. Berapakah pegasnya ketika ditembakkan jeder itu kan, nanti ketika ini kan ditembakkan der kan, maka yang belakang sini kan otomatis bergerak ke belakang karena momentum ya, jeder gitu, sehingga menekan pegas. Nah, sekarang perubahan panjang pegasnya itu loh, ketika ditekan itu berapa? Itu yang ditanyakan. Artinya apa? Artinya ini ketika bicara pegas itu berarti bicaranya adalah tenaga potensial pegas. Tekan potensial pegas itu didapat atau kita buat sama dengan dari tenaga kinetik setelah terpental. Ya, begitu ya. Jadi tenaga kinetik setelah terpental.
di sini nanti setengah K delta X kuadrat, ini delta X nya yang akan kita cari. Kemudian di sini setengah, ya ini masa anunya apa itu, peluncur, masa peluncur berarti M besar. V nya adalah V aksen, V setelah terjadi ledakan, biar. Jadi harus tahu alurnya dulu ini. Yang akan kita cari itu adalah delta X nanti, itu yang akan kita cari, delta X. Kemudian untuk kecepatan ini, kecepatan lontaran itu adalah setelah tumbukan, tak lenting, jeder gitu kan, setelah jeder. Jadi di sini ada konsep tumbukan. Jadi nanti V aksen itu konsep dari tumbukan ini, M V aksen ya, itu sama dengan, kan pertama tadi diam, jadi begini, jadi pertama diam, momentum pertama diam ya kan, setelah terjadi ledakan, berarti ini karena gerakannya ke belakang maka negatif, peluncurnya kan bergeraknya ke belakang, terus pelurunya bergerak ke depan sehingga dia positif, M kecil, V nya adalah V0, jadi V nya adalah V0. Maka ketika kita langsung kita pindahkan tempat, ya ini bahasa fisikanya, kita bukan bahasa mudahnya ya, bahasa mudahnya ini pindah tempat itu aja bahasa mudahnya. Jadi nanti V aksen itu M kecil V0 per M besar. Nah nanti V0 nya ini harus saya cari dulu. Jadi V ketika meluncur surut, nah ini kita pakai gerak parabola. Nah kira-kira begitu ya alurnya, gerak parabola pada bidang miring. Wah ini ya lumayan panjang, gerak parabola tapi pada bidang miring. Setelah ketemu V0 masukkan ke sini, setelah ketemu V ini masukkan ke sini, barulah ketemu delta X. Alurnya kira-kira begitu. Jadi yang penting sudah mengetahui alurnya. Ya nomor 19. Sekarang kita kita gambarkan dulu bagaimana cara mengetahui gerak untuk gerak parabola. Jadi pada bidang miring. Kalau pada bergerak mendatar itu enak. Sekarang pada bidang miring. Ini alfa. Kemudian gerakan bendanya itu nanti ditembakkan ke sini V0, terus bergerak sini sampai sejauh R. Kita analisis dulu gaya-gaya yang bekerja. Jadi nanti ini V0 yang akan kita cari adalah V0. Kemudian di situ ada sudut beta. Nah, ketika gerakannya itu mendatar, maka gravitasinya ketika mendatar, percepatan gravitasi itu hanya ke bawah saja. Ya kan? Jadi kalau dia mendatar itu hanya ke bawah. Akan tapi gerakannya miring. Sehingga gravitasinya nanti ada yang arah sini. Ini arah vertikal, berarti ada arah Y, kemudian ada arah yang sini. Itu miring sini. Arah X, kita anggap X-nya yang miring sini. Kecepatannya juga begitu. Jadi untuk kecepatan kita analisis dulu. Ini berarti kecepatannya V0 arah X. Jadi yang mendatar miring maksudnya itu V0 X. Dan yang arah sini adalah V0Y. Nah ini penting, jadi untuk diketahui dulu ini penting ini. Nah sekarang satu persatu harus diketahui nilai dari ini. Jadi V0X kita analisis dulu. Jadi V0X itu adalah V0 cos beta. Jadi ini sudutnya adalah beta.
kemudian V0Y itu berarti V0 sin beta. Nah, bagaimana dengan yang G arah X? G arah X itu sudut ini sama dengan sudut di sini. Alfa di sini sama dengan sudut di sini. Ya, ini sama dengan berarti G arah sini berarti cos. Keliru, X ya, X sin. X sini berarti yang miring, sinting miring. GY itu G cos alfa. Nah, kita data semuanya. Kemudian kita terapkan gerak seperti biasa. Karena di dalam soal ini yang diketahui adalah R, berarti nanti kita gunakan rumus R ya. Jadi rumus R, untuk rumus R itu harus tahu waktunya. Nah, untuk mengetahui waktu total di udara ini kita harus tahu waktu tengah-tengahnya ini biar gampang. Mengapa? Karena di tengah-tengah ini ada informasi V arah Y itu 0. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi ketika kondisi H max, maka VY-nya itu 0. VY-nya 0. Nah, kita coba. Jadi VY sama dengan V0Y ke atas ya, berarti G. Nah, G-nya tidak hanya G biasa. Sekarang karena Y berarti arahnya G-nya ya GY. Nah, jadi GY. Kita masukkan ini 0 karena pada H max, di kondisi H max, V0Y masukkan. Nah, ini dengan mudah kita akan Anda ketemukan T-nya dulu. Nah, setelah T ketemu, T ini kan waktu di tengah-tengahnya. Ketika nyampe R maksimal itu berarti 2T, alias T di udara. Kita lihat di sini, T di udara, itu 2 kali T. Maka ya tinggal 2 V0 nah, ini T di udara. Setelah ketemu T di udara ini ya, T di udara ini kita gunakan untuk R tadi. Jadi biasanya kan X sama dengan V arah X kali T. Nah, umumnya kan seperti ini. Ini untuk gerak ketika horizontal. Kalau pada bidang miring ya berlaku ada G-nya. Jadi ada perlakuan GX, ada pengaruh GX, sehingga X-nya itu rumusnya menjadi X V0 X kali T min setengah GX T kuadrat. T-nya adalah T di udara. Ini yang sudah kita cari tadi. Ya, ini lumayan panjang ya. Sehingga kita masukkan G-nya ini R. Nah, silahkan Anda masukkan semuanya. T-nya masukkan. Anda harus sabar ini ketika menguraikan ini hingga didapatkan nanti ketemu V0-nya seperti ini. Jadi ini semuanya dimasukkan seperti biasa saja, matematika biasa. Ya, silakan dimasukkan seperti matematika biasa. Kemudian sampai didapatkan V0 kuadrat. Setelah V0 kuadrat maka ketemu V0-nya. Nah, setelah ketemu V0, jadi seperti ini, maka V0 ini kita masukkan ke sini. Jadi V0-nya kita masukkan ke sini, sehingga kita bisa masukkan nilai V0-nya. Setelah ketemu ini, kemudian kita bawa ke EK. Nah, ini langsung kita coret ya. M-nya kuadrat berarti M ini kuadrat, ini ada M1 berarti tinggal sisa 1, K-nya langsung saya pindah. Ini
akarnya berarti hilang. Nah, sekarang kita harus memodifikasi, kita ikuti soalnya. Ini kita kali angka 1 kan tidak berpengaruh, jadi kita kali dengan 1/per cos alfa 1/per cos alfa, kan 1 ini ya, sehingga nanti ini berkurang, ini dengan ini akan berkurang. Terus yang ini bisa menghilangkan ini, hilang. Terus di sini menjadi tangan, sin sama ini menjadi tangan. Nah, kita tulis. Perlu Anda ketahui suatu persamaan dalam trigonometri matematika, bahwa Anda mungkin masih ingat bahwa sin 2 beta itu sama dengan 2 sin beta cos beta. Nah, ini berarti bisa kita ubah. Jadi sehingga ini persamaannya menjadi alfa sin 2 beta. Nah, ini saya mentok sampai sini, saya sudah berusaha sekeras mungkin. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Jadi yang sama persis dengan itu adalah yang A. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu soal nomor 23. Jadi dari nomor 23 ini sebuah solenoida, kita tahu solenoida dengan ukuran cukup besar, yaitu panjangnya 5 meter. Ini panjang berarti L, jari-jarinya ini R, ini adalah 2, kemudian lilitannya itu N-nya adalah 200. Diameter dari kawat itu adalah, kawat untuk solenoidanya, untuk komparannya itu adalah D. Nah, agar terbentuk medan magnet mungkin sebesar ini adalah B, berarti hitunglah tegangan listrik yang harus diberikan ketika hambat jenisnya ρ-nya itu 2,65 10⁻⁸. Jadi pertanyaannya adalah berapakah V, tegangannya itu berapa? Ini pertanyaannya. Kita tahu bersama bahwa V itu sama dengan I kali R. Nah, ini sudah ada petunjuk di sini bahwa I nanti akan ada hubungannya dengan medan magnet, ya, kita tahu sendiri rumus medan magnet untuk solenoida, ya. Sedangkan R itu terkait dengan hambat jenis, yaitu setelah diketahui tadi kita nyari adalah V sama dengan I kali R. Nah, masing-masing kita cari, sudah tahu. Yang perlu Anda lihat itu solenoida itu begini, gambar solenoidanya. Jadi gambar solenoidanya. Nah, ini saya gambarkan biar memudahkan. Ini jari-jarinya ini R, ya, jari-jari lingkarannya itu R, kemudian terus panjangnya itu L, ya, kemudian jumlah lilitannya itu N. Kemudian di sini ada diameter kawatnya. Jadi kalau ini kita perbesar gitu, kawatnya kita perbesar, kawatnya kita perbesar begini, maka diameternya D-nya itu ada, yaitu diameternya adalah 1 cm. Jadi 1 cm. Maka kita bisa mencari untuk I itu menggunakan solenoida. Kita tahu semuanya untuk rumus solenoida adalah B mu N I per L. Dari sini maka kita bisa dapat I, ya. Jadi I sama dengan, nah kita ubah menjadi B L per mu 0 N. Itu I nya sudah dapat. Sedangkan untuk R nya kita menggunakan rela rho L A. Ini L nya L kecil, ya, jangan terkecoh, tidak sama dengan L yang di sini. R nya adalah kecil. Nah, untuk rho sudah ada, untuk L nya, nah perlu diketahui untuk L nya ini karena ini bentuknya solenoida, maka dia akan ada putaran, artinya keliling lingkaran. Jadi L nya itu adalah keliling lingkaran, yaitu 2 pi R itu untuk satu lilitan. Nah, ketika lilitannya ada
200 maka kali N. Nah itu ya, A nya ini 1/4 pi D kuadrat. Kita tahu I nya dapat, ini R nya juga dapat. Jadi tinggal kita masukkan dalam perhitungan, sehingga V sama dengan I B L mu 0. Anda tahu mu 0 itu adalah 4 pi 10 pangkat min 7. Langsung saya masukkan 4 pi 10 pangkat min 7 kali N, ini rho, dan 2 pi R N per 1/4 pi D kuadrat. Sehingga di sini kita bisa langsung coret dari awal ya. Ini coret dulu pi, udah ketemu. Ini dicoret dulu dengan 4, udah ketemu. N coret dengan N ya. Maka tinggal rumusnya B L rho 2 R per pi 10 pangkat min 7 D kuadrat. Nah, yang diketahui dalam soal, ini semuanya kita masukkan ke sini. Semuanya dalam bentuk satuan meter, satuan internasional. Ya, setelah dimasukkan, silakan Anda hitung sendiri. Nanti Anda akan mendapatkan hasil akhir yang sangat bagus, yaitu sebesar 4,24 10 pangkat 4 ampere. Yaitu jawabannya berarti adalah yang B. Ya, itu saja untuk pembahasan soal propensi. Soal-soal yang lain itu ada beberapa yang angkanya itu tidak ada, sehingga saya tidak bisa mengerjakan, dan ada beberapa yang jawabannya juga tidak saya temukan. Jadi dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menyimak channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.